Inilah partisipasi masyarakat kami butuhkan atau KPU butuhkan dalam hal melihat, mencermati, meneliti daftar pemilih sementara. Jika mereka yang bersangkutan itu tidak terdaftar, itu ya, nama saya Firman Ikhwan. Saat ini saya sebagai anggota KPU Kabupaten Pohuwato. Lebih tepatnya, saya adalah koordinator divisi perencanaan data dan informasi. Apa sih pentingnya mendaftarkan masyarakat Pohuwato sebagai pemilih di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020? Mendaftarkan pemilih atau masyarakat ke dalam daftar pemilih itu sangat penting karena ini menyangkut yang pertama tentang hak konstitusional warga negara. Nah, yang kedua, hak ini harus dijamin oleh negara dan kemudian dilembagakan dalam pemilu atau pemilihan. Nah, pelembagaan itu adalah dengan cara memasukkan masyarakat yang telah memiliki hak pilih atau telah memenuhi syarat memilih ke dalam daftar pemilih. Nah, ada beberapa syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat utamanya itu yang pertama adalah telah berumur 17 tahun atau lebih di saat pemilihan, lalu kemudian sudah menikah atau pernah menikah. Lalu yang selanjutnya adalah berdomisili di daerah pemilihan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik. Nah, selanjutnya tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir itu adalah bukan anggota TNI atau Kepolisian Republik Indonesia. Nah, itu beberapa syarat masyarakat dapat didaftarkan sebagai pemilih. Bagaimana cara agar masyarakat masuk ke dalam daftar pemilih? Memang ada beberapa cara yang ditempuh oleh negara modern dalam mendaftarkan warga negaranya ke dalam daftar pemilih. Namun di Indonesia itu secara umum pendaftaran pemilih itu dilakukan oleh lembaga pemilihan umum atau yang kita kenal dengan KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Nah, caranya yang pertama adalah daftar pemilih ini ada sumbernya. Sumber utama daftar pemilih adalah daftar pemilih tetap di pemilu atau pemilihan sebelumnya, lalu kemudian nanti akan disinkronisasi dengan lembaga lain, yakni Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil, dengan mensinkronkan daftar penduduk potensial pemilu atau pemilihan yang kemudian disinkronisasi dengan daftar pemilih tetap, lalu menghasilkan daftar pemilih yang akan dicoklit atau dipencocokkan dan penelitian di lapangan oleh petugas pemutahiran data pemilih. Setelah kemudian disinkronisasi daftar pemilih tetap dengan daftar penduduk potensial pemilih tersebut, nah ini akan diserahkan oleh KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten Kota untuk disusun kembali sesuai dengan TPS atau tempat pemungutan suara. Nah, pada saat ini di masa pandemi, satu TPS itu maksimal kita diberikan kewenangan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memasukkan pemilih sebanyak maksimal 500 pemilih. Nah, setelah kemudian ini dimasukkan atau disusun sesuai dengan TPS, lalu inilah yang akan diserahkan kepada PPS untuk diteruskan kepada petugas pemutakhiran data pemilih atau disingkat dengan PPDP. PPDP kemudian selama 30 hari itu akan melakukan pencocokan dan penelitian, yakni suatu upaya untuk
mendatangi pemilih dari rumah ke rumah, memastikan ketepatan, akurasi, dan kemutakhiran data pemilih yang telah disinkronisasi tadi. Nah, dari hasil inilah yang kemudian akan disusun menjadi daftar pemilih sementara. Lalu setelah daftar pemilih sementara dihasilkan, akan diumumkan kembali kepada masyarakat. Nah, di situ kemudian masyarakat dapat melihat atau stakeholder lainnya seperti badan pengawas pemilihan atau kemudian partai politik atau kemudian tim kampanye bakal pasangan calon atau pasangan calon yang melihat apakah seluruh warga negara atau masyarakat yang ada di Kabupaten Pohuwato yang memiliki atau telah memenuhi syarat sebagai pemilih itu terdaftar dalam daftar pemilih. Mereka bisa memberikan masukan dan tanggapan kepada KPU Kabupaten Pohuwato. Lalu kemudian KPU Kabupaten Pohuwato akan memasukkan jika memang masih terdapat warga masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara. Lalu selanjutnya jika ternyata dalam daftar pemilih sementara itu masih termuat masyarakat atau warga negara yang sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemilih, itu akan dicoret atau akan dikeluarkan dari daftar pemilih. Perlu juga kita ketahui bersama bahwa masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih itu ada beberapa kategori. Nah, ada pemilih yang telah meninggal, ada yang di bawah umur atau tidak berusia 17 tahun saat nanti pemilihan. Lalu kemudian ada juga yang sudah pindah domisili. Lalu juga ada pemilih yang tidak dikenal atau setelah dilakukan pengecekan, pencocokan dan penelitian tidak ditemui oleh masyarakat dan tidak diketahui oleh perangkat desa atau warga masyarakat setempat. Lalu ada TNI, ada Polri, ada bukan penduduk seperti itu, atau mereka warga masyarakat yang secara domisili sesuai dengan bukti KTP elektroniknya bukan merupakan masyarakat yang berada di daerah pemilihan. Nah, inilah masyarakat yang tidak dapat kita masukkan ke dalam daftar pemilih, khususnya pada pemilihan serentak tahun 2020 di Kabupaten Pohuwato. Apakah hanya KPU yang memiliki kewenangan untuk mendaftarkan masyarakat ke daftar pemilih? Ya, secara umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU memang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Nah, namun dalam pelaksanaannya KPU sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu tetap dibantu atau juga kemudian harus mendapatkan partisipasi dari berbagai stakeholder lainnya. Nah, misalnya lembaga negara lainnya yakni Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini Dirjen Dukcapil. Nah, ini adalah salah satu lembaga yang mensuplai sumber data yakni daftar penduduk potensial pemilih pada pemilu maupun pemilihan. Itu yang pertama. Ada juga Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, atau secara berjenjang kita kenal dengan Panwascam di kecamatan atau pengawas di desa. Nah, lembaga-lembaga ini sangat berperan aktif dalam yang pertama sebagai sumber, yang kedua kalau Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Mereka bisa atau dapat memberikan masukan dan saran terhadap daftar pemilih yang ada apabila ternyata masih ditemukan ada pemilih yang memenuhi syarat tapi belum masuk ke dalam daftar pemilih, itu untuk didaftarkan oleh KPU, lalu kemudian mengawasi dan mencermati apakah ternyata dalam daftar pemilih itu masih ada
nama-nama warga masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat tapi belum dicoret atau dikeluarkan dari daftar pemilih. Nah, itu dua lembaga utama. Lalu kemudian yang ketiga, peran serta dari peserta pemilih atau pemilihan. Peserta pemilihan ini dapat berupa pasangan calon atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon dan atau pasangan calon perseorangan. Nah, ini kan mereka masing-masing punya konstituen atau punya pendukung. Nah, mereka dapat memastikan atau kemudian melihat, mengamati, mencermati dalam daftar pemilih itu apakah konstituen mereka itu ada dalam daftar pemilih. Kalau misalnya tidak ada, itu mereka bisa memberikan masukan dan tanggapan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, yakni harus memenuhi 17 tahun di saat pelaksanaan pemilihan, atau sudah pernah kawin atau sudah kawin. Lalu kemudian berKTP elektronik di daerah pemilihan. Misalnya kita di Pohuwato, ya harus berKTPL Pohuwato. Nah, ini beberapa syarat yang harus dipenuhi. Lalu juga peran aktif masyarakat secara luas, baik itu kelompok pemuda atau misalnya tokoh masyarakat atau pemerintah di desa, itu juga memiliki peran aktif yang sangat dibutuhkan dalam hal mencermati dan memastikan agar daftar pemilih yang dihasilkan melalui proses yang dilaksanakan oleh KPU itu menjamin prinsip akurat, lalu kemudian mutakhir dan juga komprehensif, artinya mencakup keseluruhan warga masyarakat yang memiliki hak pilih. Apa saja hal-hal penting dalam penyusunan daftar pemilih? Ya, hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan data pemilih atau pemutakhiran data pemilih antara lain adalah harus menjamin prinsip akurat. Akurat ini artinya secara mendetail seluruh identitas yang diperlukan untuk dimasukkan dalam daftar pemilih cocok dengan yang ada di pemilih itu sendiri. Misalnya, apakah sudah benar nomor kartu keluarganya, apakah sudah benar nomor induk kependudukannya, apakah sudah benar namanya, tempat tanggal lahirnya, dan juga alamatnya. Nah, itu beberapa di antaranya. Lalu kemudian komprehensif. Komprehensif ini memiliki makna bahwa mencakup keseluruhan warga masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Kita berupaya atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diupayakan agar seluruh masyarakat yang memiliki atau telah memenuhi syarat sebagai pemilih itu terdaftar sebagai atau terdaftar ke dalam daftar pemilih. Lalu mutakhir itu terbarui. Nah, mungkin saja di daftar pemilih tetap di pemilu sebelumnya itu terjadi perubahan data, karena kita tahu penduduk ini mobilitasnya sangat tinggi. Misalnya ada yang meninggal atau ada yang pindah keluar ke kabupaten lain atau ada yang masuk dari kabupaten atau provinsi lain. Nah, lalu kemudian inklusif. Nah, inklusivitas ini terkait dengan daftar pemilih ini terbuka dan dapat kemudian diakses oleh seluruh pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian transparan. Transparan ini ya kita harus mengumumkan daftar pemilih, misalnya di saat setelah selesai ditetapkan daftar pemilih sementara, maka KPU memiliki kewajiban mengumumkan daftar pemilih sementara ini di tempat-tempat yang terbuka. Baik itu misalnya di kantor desa atau di tempat-tempat lain yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, dan bisa dimuat di laman website dari KPU atau kemudian di media sosial milik KPU. Nah, KPU RI dari tahun 2014 itu sudah
menyediakan satu portal tersendiri untuk kita dapat mengecek daftar pemilih secara online, yakni di portal atau di website lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Nah, KPU Pohuwato secara khusus itu juga membuat satu aplikasi tersendiri untuk kemudian masyarakat mudah dalam mengecek dan melaporkan kondisi terkini masyarakat di aplikasi Cek Hak Pilihmu. Itu dapat di-download di Play Store. Lalu setelah transparan itu responsif. Responsif itu artinya prinsip kerja yang mana KPU harus merespon dengan cepat atau dengan cermat setiap masukan dan tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih. Nah, karena kita tahu dari pemilu ke pemilu atau pemilihan ke pemilihan, daftar pemilih ini menjadi salah satu faktor yang krusial yang selalu disengketakan atau selalu dipersoalkan oleh baik itu peserta pemilihan maupun oleh pihak-pihak yang lain. Nah, setelah responsif itu partisipatif. Nah, ini adalah poin pentingnya. Partisipatif adalah salah satu cara untuk penyusunan daftar pemilih. Ada yang dikenal dengan mendaftarkan diri secara sukarela. Disinilah partisipasi masyarakat kami butuhkan atau KPU butuhkan dalam hal melihat, mencermati, meneliti daftar pemilih sementara. Jika mereka yang bersangkutan itu tidak terdaftar, itu secara mandiri dapat melaporkan dirinya kepada badan penyelenggara ad hoc kami, misalnya PPS di desa, melaporkan kepada PPS untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih, yang penting memenuhi syarat sebagai pemilih. Nah, itu beberapa prinsip-prinsip penting atau hal-hal penting yang dapat kita jadikan patokan dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Apa harapan KPU kepada masyarakat Pohuwato pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020? Harapannya di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020, khususnya pada tahapan penyusunan daftar pemilih ini, KPU mengharapkan dan menginginkan masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi untuk mewujudkan daftar pemilih yang terpercaya dengan cara nanti ketika kami umumkan, masyarakat dapat melihat atau kemudian mencermati apakah mereka telah terdaftar dalam daftar pemilih sementara. Nah, tentu saja masyarakat di sini seluruh segmen atau seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, termasuk juga di situ adalah peserta pemilihan. Kami berharap ada partisipasi aktif dengan kemudian melihat apakah ada pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdaftar. Nah, itu disampaikan kepada KPU dan jajarannya ke bawah. Lalu kemudian apakah ternyata masih terdapat warga masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih. Nah, itu mohon untuk dilaporkan atau disampaikan kepada KPU untuk dapat ditindaklanjuti dan kemudian diperbaiki daftar pemilih sementara itu agar nanti dapat ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato tahun 2020. Saya kira itu adalah harapan besar dari KPU kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pohuwato agar kita secara bersama-sama dapat mewujudkan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, terpercaya, lalu kemudian mencakup seluruh warga masyarakat Kabupaten Pohuwato. Terakhir, kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Pohuwato agar jangan lupa pada tanggal 9 Desember tahun 2020 untuk datang ke TPS
Ayo mari bersama-sama kita seluruhnya mewujudkan demokrasi politik di Kabupaten Pohuwato. Insya Allah dapat menghasilkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.